Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la khala wala quwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa bekerja dan kita masih bisa berkarya. Ini adalah salah satu contoh penampakan, yaitu lubang ventilasi pada sebuah mesin penetas, yang mana pada hari ke-1 sampai ke-3 kita tutup rapat. Setelah itu kita buka perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Semakin bertambahnya hari, kita akan lebar lubang ventilasi itu. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Tentu saja untuk pergantian angin atau pergantian oksigen, di mana sisa-sisa dari bernapas, yaitu mungkin sisa dari pembuang karbon dioksida akan berganti dengan oksigen. Nah, itu manfaatnya untuk apa bagi embrio? Simak terus video ini sampai selesai, jangan gagal paham. Kita lanjut saja ke telurnya dulu. Ya, ini adalah salah satu penampakan telur yang ada pada mesin penetas saya. Tidak penuh, hanya skala rumahan, tetapi kalaupun kontinu insya Allah akan menghasilkan yang lebih banyak. Ini adalah salah satu telur yang ada pada sebuah mesin penetas saya, dimana di awal video kita tadi menjelaskan bahwa setelah kita memasukkan telur ke mesin penetas, kita tutup rapat hingga mencapai umur 3 hari. Itu kenapa? Karena dalam fase itu telur belum terbentuk embrio dan mulai membentuk embrio. Nah, setelah sempurna terbentuknya embrio atau ada calon embrio, itu sudah tampak pada hari ketiga. Dengan adanya embrio itu, maka ventilasi perlu dibuka, karena embrio itu adalah makhluk hidup dan makhluk hidup butuh pernapasan. Sudah jelas ya, Lur. Setelah itu, setelah bertambahnya usia telur di dalam inkubator, maka kita juga akan memperlebar, yaitu memperlebar sirkulasi udaranya. Ventilasi, yang disebut ventilasi itu kita buka lebih lebar lagi. Itu kenapa? Karena di saat bertambahnya umur, bertambahnya usia telur di dalam sebuah inkubator, itu embrio yang ada dalam telur itu semakin besar, dan semakin besar itu tentu saja membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Perlu dicatat ya, Lur. Nah, kita menetaskan telur semakin berumur, itu embrio yang ada di dalam itu akan semakin besar. Nah, semakin besarnya ini akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Oleh karena itu ventilasi selalu kita buka lebih lebar lagi. Nah, itu alasannya kenapa di saat mendekati hari H kita harus perlahan-lahan memperlebar lubang ventilasi kita. Ya, itu alasannya, yaitu untuk pernapasan bagi calon-calon ayam kita, bagi calon-calon embrio. Karena sesungguhnya embrio di dalam telur itu butuh pernapasan. Oleh karena itu kita buka lebih lebar lagi.
Itu adalah manfaatnya yang pertama. Yang kedua tentu saja selain fungsinya untuk sirkulasi udara, tentu saja ventilasi mempunyai peran yang sangat penting apabila kita mempunyai masalah di saat menetaskan sebuah telur dan ternyata kelembapan itu sangat tinggi sekali sehingga tidak memenuhi standar untuk mesin penetas. Mau tidak mau kita mengurangi. Nah, dengan cara mengurangi yaitu membuka lebar ventilasi, maka itu juga akan mengurangi kelembapan. Bagaimana teorinya? Saat ventilasi kita buka lebih lebar ya. Nah, saat ventilasi itu kita buka lebih lebar, tentu saja akan menjadi yaitu tempat keluarnya suhu panas, atau suhu panas itu akan menurun karena sudah kita lubangi ventilasi itu, kita lebar sehingga udara yang ada di dalam itu akan keluar berganti dengan udara yang ada di dalam. Dan udara yang di dalam yang mengandung suhu panas itu akan keluar dan terisi oleh udara yang dari luar, yang mana tekanan suhunya pasti lebih rendah daripada di dalam, sehingga dengan demikian akan menurunkan suhu panas. Dan turunnya suhu panas ini juga akan mengurangi proses penguapan yang ada di dalam sebuah mesin penetas, karena penetas akan tingkatan kelembapannya tinggi apabila suhu terlalu panas, karena penguapan itu terjadi dengan cepat. Sehingga dengan membuka ventilasi secara lebar berarti mengurangi suhu panas yang ada di ruang mesin penetas, dan hasilnya akan memperlambat proses penguapan. Dan hal ini menjadikan kelembapan yang ada pada sebuah mesin penetas kita, kelembapannya akan turun. Nah, itu adalah manfaat dari yang kedua. Jadi jendela ventilasi bagi mesin penetas itu sangatlah penting, yang bisa mempengaruhi jadi dan tidak jadinya sebuah kehidupan. Karena sesungguhnya kehidupan itu membutuhkan oksigen, dan oksigen di dalam sebuah mesin penetas kita dapatkan dari ventilasi udara. Sehingga dengan demikian kita harus selalu menjaga ventilasi udara itu biar persentase menetasnya dalam sebuah mesin penetas itu juga sangat baik. Mungkin dari sini kita akan ketahui bahwa bermanfaat dari ventilasi ternyata lebih banyak dan lebih luar biasa lagi, karena pengaruh dari produktivitas sebuah mesin penetas ada pada ventilasi. Jadi jangan pernah kalian abaikan untuk ventilasi. Jangan kalian hanya mengurusi suhu dan kelembapan saja. Ventilasi juga sangat penting, maka dari itu kita harus juga perhatikan. Mungkin dari sini rekan-rekan apabila memiliki pengalaman yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar apa pandangan tentang ventilasi ini. Kita sharing-sharing, kita berbagi pengetahuan, mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Dan apabila ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di video-video selanjutnya, yang tentu saja mudah-mudahan lebih bermanfaat, lebih menarik, dan tentu saja
lebih berbobot sehingga kita mendapatkan kepuasan tersendiri dan dapat memberikan informasi-informasi yang tentu saja bermanfaat. Kita tutup, sebelum kita tutup, jangan lupa kewajiban kita tunaikan sholat 5 waktu sebagai kunci dasar kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.